Taib. Syirik terkait dengan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat seperti contoh musyabbihah ya. Musyabbihah yang menyatakan sifat Allah sama seperti makhluk. Sama seperti makhluk, sama seperti sifat makhluk. Seperti tangan Allah sama seperti tangan manusia. Ini syirik. Berarti kau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak boleh. Ini syirik, menyamakan, ingat ini menyamakan, ya, menyamakan Allah dengan manusia dari sifat ini namanya musyrik. Contoh menyatakan ada manusia yang tahu ilmu gaib. Ilmu gaib adalah kekhususan Allah. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada nabi dan malaikat. Kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak menampakkan kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin, kecuali rasul. Allah kasih tahu malaikat, rasul Allah kasih tahu, malaikat saja Allah kasih tahu ketika ingin mencatat takdir, Allah kasih tahu ini janin ini takdirnya begini. Tulis. Berarti kan malaikat tahu. Nabi Muhammad SAW diberitahu sebagian masa depan, ya, sebagai mukjizat bahwasanya dia seorang nabi. Selain nabi dan malaikat tidak ada yang tahu ilmu gaib. Nah, kalau ada yang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib seperti para dukun, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Dia menyamakan dukun tersebut dengan Allah, sama-sama mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib adalah ilmu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dikatakan orang percaya dukun bisa meramal masa depan musyrik, karena dia menyamakan orang ini dengan Allah dari sisi ilmu. Apalagi yang mengatakan bahwasanya di antara ilmu Muhammad adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Ini juga lebih parah lagi. Seperti perkataan sebagian orang, "Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami." Di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan seisinya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kedermawanan Nabi SAW. Dan di antara ilmu wahai Muhammad, ilmu Lauhul Mahfuz. Ini seorang memuji Nabi tapi berlebihan. Dia mengatakan, "Wa inna min judika dunya wa dharrataha." Di antara kedermawananmu wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu ilmu Lauhul Mahfuz. Seandainya pujian ini ditujukan kepada Allah, cocok enggak? Cocok. Kita gantikan engkau dengan Allah. Di antara kedermawananmu wahai Allah, dunia dan akhirat. Pas atau tidak? Pas. Dan di antara ilmumu wahai Allah, ilmu Lauhul Mahfuz. Pas. Tapi ketika diganti dengan Nabi jadi masalah, ya. Jadi masalah. Sebagian orang berusaha mentakwil bait ini, tapi intinya saya mengatakan siapa yang meyakini Nabi mengetahui Lauhul Mahfuz secara seluruhnya, maka dia telah berbuat kesyirikan karena dia menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang memuji Nabi mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad," di antara kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Nabi tegur, tidak boleh mengucapkan demikian. Jangankan masa depan, wong masa lalu Nabi tidak tahu ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Selama sebulan Nabi tidak tahu. Kapan Nabi tahu? Ketika Allah turunkan wahyu baru Nabi tahu. Jangan masa depan, masa lalu sampai Nabi gelisah dituduh istrinya berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina Safwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi tidak tahu. Demikian juga ketika Aisyah kalungnya hilang, Nabi cari, Nabi tidak tahu di mana kalung Aisyah hilang. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kemudian seorang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala.